Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar biologi lagi, di mana kita akan membahas tentang pencemaran udara. Yuk kita simak video pembelajarannya. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu pengertian dari udara sendiri? Udara merupakan salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan dari komponen biotik. Udara merupakan senyawa-senyawa bentuk gas, diantaranya mengandung gas yang sangat penting bagi kehidupan. Nah, kalian pasti sudah mengetahuinya bukan? Ya, itu adalah oksigen. Dalam atmosfer bumi, terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernafasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh manusia, namun kita pun sering melakukannya seperti pembakaran sampah atau lainnya. Hasil dari pembakaran adalah senyawa karbon yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida yang akan dibuang ke udara. Meningkatnya populasi makhluk hidup, maka proses pembakaran pun semakin meningkat. Dengan demikian, konsentrasi senyawa karbon di udara pun juga ikut meningkat. Karbon dioksida amatlah penting bagi proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Dengan demikian, peningkatan senyawa karbon di udara dapat teratasi. Namun, dengan meningkatnya populasi manusia, menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal haruslah meningkat. Hal ini membuat pembukaan lahan atau hutan untuk pemenuhan permintaan tempat tinggal juga semakin meningkat. Belum lagi kasus illegal logging yang membuat populasi tumbuhan berkurang. Padahal hasil dari pembentukan makanan melalui fotosintesis menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dengan demikian mulailah terjadilah kasus tentang pencemaran udara. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran udara. Pencemaran udara dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Pencemaran udara dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada pencemaran udara primer dan yang kedua ada pencemaran udara sekunder. Untuk pencemaran udara primer itu disebabkan oleh sumber pencemar. Contohnya peningkatan kadar gas karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Sedangkan untuk pencemaran udara sekunder itu terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi reaksi kimia, partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas dari faktor pencemaran udara itu sendiri. Beberapa kegiatan baik dari alam ataupun manusia itu dapat menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara itu tercemar, seperti aktivitas alam dan aktivitas manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang aktivitas alam. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer seperti bencana alam. Misalnya, meletusnya gunung berapi yang dapat menghasilkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik yang itu dapat mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tumbuhan. Selain itu, kebakaran hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak sehingga dapat mencemari udara dan tentunya juga berbahaya bagi kesehatan hewan dan juga manusia. Kedua, ada aktivitas manusia. Kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa? Karena tidak ditangani dengan baik. Apa saja sih pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia? Yang pertama ada pembakaran sampah, kemudian asap-asap industri, kemudian ada asap kendaraan, asap rokok, dan senyawa-senyawa buangan seperti CFC. Nah, untuk topik pembahasan yang terakhir ada dampak dari pencemaran udara. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian banyak organisme penghuni bumi ini. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara salah satunya adalah bagi kesehatan tubuh manusia.
Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran itu menimbulkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah infeksi saluran pernafasan. Saluran pernafasan merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor akan membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja, pengendapan-pengendapan logam yang terlalu dalam udara dapat mengendap di paru-paru dan menyebabkan iritasi. Akibat yang lebih serius dari polusi udara adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen, sehingga yang terjadi adalah sesak nafas, pusing, dan berlanjutnya pada kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, itu tadi adalah materi tentang pencemaran udara. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap menjaga kesehatan kalian. Salam dan bahagia. Dadah.